Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait nasihat kematian dan kesunahan talqin. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Saudara-saudaraku sekalian, suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, ya Muhammad, ish masyi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Wahai Muhammad, hiduplah selama yang engkau kehendaki, sungguh engkau akan mati. Dan cintailah orang yang engkau kehendaki, sungguh engkau akan berpisah dengannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Ta'ala tidak menciptakan kita untuk hidup selamanya di dunia yang sementara ini. Tidak pula sekedar agar kita makan, minum, dan tenggelam dalam gemerlap dan kesenangan duniawi, melainkan untuk memerintah kita agar beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kuperintahkan mereka agar beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku sekalian, seseorang yang selalu berintrospeksi dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dialah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang lemah, bodoh, adalah orang yang menuruti hawa nafsunya sehingga melanggar larangan Allah Ta'ala, melewati batas-batasnya, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu ia berharap agar Allah mengangkat derajatnya dan memuliakannya. Saudaraku sekalian, janganlah kita tertipu oleh banyaknya harta, keluarga. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang meninggal itu diikuti oleh 3 perkara. Yang 2 akan kembali dan 1 lainnya akan tetap bersamanya. Diikuti oleh keluarga, harta, dan amal perbuatannya, maka keluarga dan harta akan kembali ke rumahnya, sedangkan amal perbuatannya tetap bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Saudara sekalian, karenanya hendaklah kita arahkan
fokus dan pusat perhatian kita kepada amal kita. Sebab jika amal kita baik, maka kita akan mendapatkan balasan baik atasnya. Dan jika perbuatan kita buruk, maka kita telah menghadapkan diri kita pada murka dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah disunahkan mempercepat dan menyegerakan proses pemakaman orang yang meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bercepat-cepatlah membawa jenazah. Jika jenazah itu adalah orang saleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Hadis Al-Bukhari. Saudara-saudaraku sekalian, jika seseorang meninggal dunia dan dipikul di atas keranda untuk dikuburkan, maka rohnya berada di atas keranda. Roh seorang mukmin yang bertakwa, karena begitu berbahagia dan merindukan nikmat kubur yang telah diketahuinya, yang telah diimaninya ketika di dunia, ia pun berkata, segerakanlah aku, bawalah aku segera. Namun orang-orang kafir akan berkata, tundalah aku, ulurkanlah waktuku. Saudara-saudaraku sekalian, di antara hal yang bermanfaat bagi seorang mukmin menjelang kematiannya itu adalah talqin, menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, lakunu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak meninggal di antara kalian, ucapkanlah la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, dalam riwayat At-Tabari terdapat tambahan, seandainya la ilaha illallah diletakkan di satu piringan timbangan dan langit dan bumi diletakkan di piringan lainnya, maka la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, talkinkanlah, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian, ucapkanlah la ilaha illallah, karena barang siapa yang di akhir ucapannya menjelang kematian adalah la ilaha illallah, maka ia pasti akan masuk surga suatu hari nanti, meski sebelumnya terkena siksa yang menanti. Saudara-saudaraku sekalian, diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang sedang sakaratul maut, maka talkinkanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, karena setiap hamba yang usianya ditutup dengan ucapan itu, maka ucapan itu akan menjadi bekalnya menuju surga. Juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, datangilah orang-orang yang sekarat di antara kalian dan ingatkanlah mereka, karena mereka melihat apa yang tidak kalian lihat, dan talkinkanlah mereka ucapan la ilaha illallah. Saudara-saudaraku sekalian, di antara yang disunahkan setelah seorang mukmin dimakamkan adalah membaca talqin untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jika salah seorang di antara kalian meninggal dan telah kalian tutup kuburnya dengan tanah, hendaklah salah seorang di antara kalian itu berdiri di posisi kepala kuburannya, kemudian mengatakan kepadanya, ya Abdullah ibni Amatillah,
wahai hamba lelaki Allah, putra hamba perempuan Allah, maka sesungguhnya mayit atau orang meninggal itu mendengar dan tidak mampu menjawab. Kemudian hendaklah ia mengucapkan kedua kali, maka sesungguhnya mayit itu tetap duduk. Kemudian hendaklah ia mengucapkan yang ketiga kalinya, maka sesungguhnya mayit itu mengatakan, bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi kalian tidak mendengar ucapannya itu. Saudara-saudaraku sekalian, dalam suatu lafaz hadis, hendaklah ia mengatakan kepada mayit, yang artinya, ingatlah janji yang engkau bawa mati, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwa engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu. Al-Hafidh Al-Asqalani mengatakan hadis ini dinilai kuat. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita sadar akan kelalaian kita, karena sesungguhnya kita pasti akan mati. Sekarang kita mentalkin orang yang meninggal, suatu saat nanti kitalah yang akan ditalkinkan. Hari ini kita yang memikul keranda mayit, bisa jadi besok jenazah kitalah yang giliran dipikul. Saat ini kita mengubur orang mati, suatu saat nanti kita pasti yang akan dikubur. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.